Dan di sini diperlihatkan bagaimana mereka mengatur cerita yang akan di-share ke publik, yaitu Lon Scott menghabisi Krukov karena aksi mereka diketahui oleh FBI dan akhirnya bunuh diri. Beberapa bulan setelah kasus konspirasi yang menimpa Bob Lee, diperlihatkan di sini Bob Lee dan keluarganya sudah kembali hidup normal. Bob Lee lalu mendapat undangan upacara penghargaan untuk mengenang rekan marinirnya yang akan diadakan di Jerman. Singkat cerita, begitu sampai di Jerman, Bob Lee dan rekan-rekannya menyempatkan untuk pergi ke bar bersama-sama untuk chill sambil melepas kangen karena udah lama nggak ketemu. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang sniper rival dari Bob Lee Swagger waktu di Afghanistan bernama Solotov. Terlihat di sini dia sedang mengawasi Bob Lee dan teman-temannya dan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, di tengah upacara penghargaan yang sedang berlangsung, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang nyamar jadi polisi lokal dan langsung menembaki mereka. Di sini Bob dan yang lainnya berusaha melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan beberapa musuh. Namun setelah Bob Lee menembak salah satu musuh untuk membuat jalan keluar, tiba-tiba rompi bom yang dipakai orang itu meledak sehingga menewaskan satu lagi teman Bob Lee. Dan ternyata ledakan itu disebabkan oleh tembakan Solotov dari gedung sebelah. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Bob Lee menyadari sesuatu yang ganjil, di mana intinya dia meyakini kalau ada seorang sniper yang berperan sebagai pemain cadangan untuk memastikan serangan itu berhasil. Karena di sini Bob Lee menyadari sesaat sebelum bom rompi tersebut meledak, kaca depan hotel lebih dulu pecah, yang menegaskan kalau ledakan itu bukan dipicu oleh detonator, melainkan karena tembakan yang mengenai bom tersebut. So, lagi-lagi dengan rumus Pythagoras dan perhitungan laba rugi, dia menduga kalau tembakan itu berasal dari sebuah kamar apartemen yang tidak berada jauh dari TKP. Dia lalu mengajak salah satu temannya ke sana untuk memastikan dugaannya. Begitu sampai di sana, dia malah menemukan mayat perempuan yang mereka duga menjadi saksi penembakan itu. Karena merasa kurangnya bukti untuk menemukan si penembak, so mereka langsung cabut dari tempat tersebut. Di sisi lain, Isaac yang saat ini berada di Thailand setelah sebelumnya memilih pensiun dini, waktu lagi scroll-scroll TikTok, dia tidak sengaja melihat berita penyerangan yang menimpa Bob Lee dan kawan-kawan. Dia menduga kalau serangan itu juga berkaitan dengannya, karena akhir-akhir ini dia merasa seperti diawasi gerak-geriknya. So dia langsung mengajak istrinya untuk pergi dari tempat itu. Dan ternyata dugaan Isaac terbukti benar, di mana siangnya orang-orang yang mengawasi mereka muncul dan langsung menembaki mereka berdua yang akhirnya membuat istri Isaac terkena tembakan. Kembali ke Bob, diperlihatkan dia sedang mencari temannya yang sebelumnya terkena tembakan dan dibawa ambulan. Di sini dia mendapat info kalau temannya itu sudah dipindah ke PKU Pusat. Namun anehnya para petugas di sana tidak menemukan catatan pemindahannya, yang membuat kecurigaan Bob Lee semakin besar. Dia lalu meminta bantuan salah satu temannya yang bernama Theo untuk menyelidikinya. Akhirnya dari rekaman CCTV terlihat kalau rekannya dibawa oleh seseorang yang wajahnya sengaja ditutup-tutupi. Di sini dugaan Bob Lee semakin kuat dan dia berasumsi kalau kejadian yang menimpa mereka bukanlah tindak terorisme melainkan murni pembunuhan alias mereka sedang diincar. Singkat cerita, setelah melakukan investigasi singkat, Bob Lee dan temannya menemukan fakta bahwa orang-orang yang menyerangnya menggunakan paspor palsu yang dikeluarkan dari sebuah negara kecil bernama Malta. So, mereka langsung merencanakan penyergapan konsulat Malta untuk mencari info siapa orang yang membeli paspor palsu tersebut. Lalu, dengan sedikit shock terapi untuk menakut-nakuti, Pak Konsulat akhirnya memberitahu kalau paspor palsu itu disuplai untuk sebuah organisasi bernama Bulan Sabit Emas dan dikirim ke sebuah gudang yang tidak jauh dari sana. Namun, gak lama berselang, agen Memphis datang dan menghampiri Bob Lee.
Kedatangannya ke sana sebenarnya adalah untuk mengawal kepulangan Bob Lee dan yang lainnya. Bob Lee lalu menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuan agen Memphis untuk menyelidiki tentang bulan sabit emas. Dia lalu meminta waktu sebelum pulang untuk mendatangi alamat yang baru saja diberikan oleh Pak Konsulat. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Ishak yang sedang berusaha untuk kabur dari Thailand. Saat Ishak menuju ke sebuah tempat fitness untuk mengambil uang dan paspor yang disimpannya di sana, ternyata dia diikuti oleh orang yang berusaha menghabisinya. Di sini Ishak mampu melumpuhkan orang itu, namun begitu dia keluar, ternyata istrinya sudah tewas di dalam mobil. Kembali ke Bob Lee, diperlihatkan dia sudah sampai di sebuah gudang tempat di mana Pak Konsulat mengirim paspor palsunya. Namun gudang itu ternyata sudah kosong yang menegaskan kalau rencana mereka sudah bocor. Di tengah kebingungannya, Bob Lee lalu menerima telepon dari agen Memphis. Dari pencarian singkatnya, dia mendapatkan info tentang keberadaan bulan sabit emas dan memberitahu Bob Lee untuk segera mengecek ke sana. So Bob Lee dan kawan-kawan langsung menuju ke sana. Namun yang mereka temukan di sana hanyalah orang-orang yang sudah meninggal dan saat mereka mengecek lantai atas, mereka menemukan satu orang yang sudah dipasangi bom dan saat itu juga langsung meledak. Ternyata beberapa saat sebelumnya, diperlihatkan Solotov mendatangi tempat itu. Di sini diketahui fakta kalau ternyata orang-orang itu yang menyewa Solotov untuk membunuh Bob Lee dan kawan-kawannya. Namun misi itu dianggap gagal dan terlihat sempat terjadi cekcok di antara mereka. Setelah kejadian itu, keesokan harinya diperlihatkan Solotov yang dibantu dua orang untuk melarikan diri melewati perbatasan menuju Amerika. Lalu untuk menghilangkan jejak, Solotov membunuh kedua orang tersebut. Kembali ke Bob Lee, di sini diperlihatkan dia dan rekannya yang menuju ke sebuah gereja di mana Ishak telah menunggunya. Tujuan Ishak menemui Bob Lee adalah untuk memberitahukannya kalau penyerangan yang menimpa mereka kemungkinan berkaitan dengan penyelundupan narkoba yang pernah mereka gagalkan dulu. Lalu Ishak mencoba meyakinkan Bob Lee untuk bekerja sama. Namun karena kejadian terakhir, Bob Lee tidak mau mempercayai Ishak lagi dan pergi dari sana. No, Father. You don't have the time for them. Tidak lama berselang setelah Bob Lee pergi, ternyata di sini Ishak masih diintai dan berusaha untuk dibunuh. Untungnya Bob Lee tiba-tiba muncul dan menabrakkan mobilnya ke si pengintai dan berhasil menyelamatkan Ishak. Mereka berdua lalu menginterogasinya dengan menanyakan siapa yang memerintahkan orang itu. Lalu dengan sedikit siksaan versi light, orang itu akhirnya mengaku kalau dia adalah orang suruhan Solotov. He's a pro. Why you playing? Dari kantong orang itu mereka juga menemukan sebuah paspor dan setelah dilihat isinya, selama beberapa waktu ke belakang, orang itu sudah pergi ke beberapa negara termasuk Thailand. Ishak yang mengetahui hal itu langsung kalap karena berasumsi dia adalah salah satu orang yang membunuh istrinya di Thailand. So dia langsung menembak orang tersebut hingga meninggal yang membuat Bob Lee sempat kaget dan emosi karena mereka masih membutuhkan orang tersebut untuk menggali informasi lebih dalam. Namun nasi sudah menjadi bubur, Bob Lee akhirnya mencoba untuk memancing Solotov menggunakan HP orang itu. Well, you took away any other option we had. Singkat cerita, Bob Lee akhirnya sampai di sebuah bar tempatnya janjian dengan Solotov. Namun ternyata Solotov sudah menduga kalau pesan yang diterimanya bukan dari bawahannya, melainkan dari Bob Lee. So dia mengirim orang lain ke bar itu dan orang itu mengajak Bob Lee untuk bicara di luar. Namun di sini Bob Lee menolak karena ada feeling kalau Solotov sudah ready dengan senapannya di luar. Saking ngototnya orang itu untuk mengajak Bob Lee keluar, orang itu lalu menyandra waiter bar tersebut. Beruntung Bob Lee dengan cepat mampu melumpuhkan orang itu. Malamnya saat polisi datang untuk menginvestigasi kejadian, di sini diperlihatkan Solotov menyelinap untuk membunuh anak buahnya agar tidak membocorkan keberadaannya. Lanjut setelah kejadian itu, sekarang giliran rekan Bob Lee yang dibuntuti dalam perjalanan pulangnya. Untuk memastikan, dia berpura-pura salah satu bannya mengalami masalah. Begitu dia keluar dari mobil, orang yang membuntutinya juga berhenti dan mendatanginya. Karena cukup paranoid setelah semua yang dilaluinya, dia akhirnya menembak duluan.
Namun ternyata Solotov sudah menunggunya dan langsung menembaknya di tempat. Dan di sini baru diketahui alasan Solotov memancing temannya Bob Lee agar menembak duluan adalah agar pembunuhan tersebut menjadi seperti peperangan antar kartel. Beralih ke Bob Lee dan Isaac yang baru mendengar kabar kalau rekannya menjadi korban penembakan. Di sini dia mencoba mendatangi polisi lokal untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya. Dari Pak Polisi itu, Bob Lee mendapat info kalau rekannya telah menjadi korban dari salah satu kartel. Namun tidak berhenti di situ, Bob Lee dan Isaac langsung pergi menemui kartel yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di sana, mereka berdua membagi tugas. Bob Lee dengan senapannya bersiap dari jauh kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sementara Isaac menghampiri para anggota kartel tersebut. Sebelumnya Bob Lee sudah memperingatkan Isaac untuk jangan ngawur, karena tujuan mereka adalah untuk mencari informasi. Namun semenjak kematian istrinya, di sini Isaac jadi sering kalap. Ibaratnya kayak, alah mati ya udah. Untungnya para anggota kartel itu merasa terancam dengan bidikan Bob Lee yang akhirnya membuat mereka buka mulut tentang pelaku pembunuhan rekan Bob Lee. Setelah mendapat informasi di mana lokasi si pembunuh, Bob Lee dan Isaac langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengintaian. Sementara itu, Solotov yang sudah membaca langkah Bob Lee bersiap di dalam rumah dan memancing mereka berdua untuk mendekat. Karena di sini Solotov menyadari kalau sampai Bob Lee berhasil membidiknya, maka hal itu bisa membahayakan dirinya. Lalu Isaac yang lagi-lagi kayak orang kesetanan, malah terpancing dan menembakinya dari dekat yang akhirnya menghalangi bidikan Bob Lee. Lalu saat dia mendekati rumah tersebut, tiba-tiba bom panci yang sudah dipersiapkan Solotov sebelumnya meledak dan membuat Isaac terpental. Lalu Bob Lee yang melihat Solotov melarikan diri berusaha mengejarnya. Di sini Bob Lee sempat mematahkan tangan Solotov, namun Solotov masih berhasil meloloskan diri. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan agen Memphis yang masih menyelidiki tentang organisasi Bulan Sabit Emas. Dalam penyelidikannya muncul nama seorang wartawan yang pernah menulis berita tentang mereka. So, agen Memphis berusaha untuk menemuinya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan wartawan itu, agen Memphis langsung pergi menemui Bob Lee di rumahnya untuk memberitahukan info yang dia dapat. Agen Memphis di sini berkata kalau organisasi Bulan Sabit Emas kemungkinan besar berkaitan dengan Michum, dan orang yang mempunyai info tentang itu ternyata adalah salah satu teman Bob Lee di militer yang udah meninggal akibat penyerangan bom di Jerman. Di sini agen Memphis juga menanyakan sebuah sketsa wajah orang yang dicurigai sebagai polisi gadungan saat kejadian penyerangan di Jerman. Ternyata Bob Lee dan Isaac langsung mengenali orang itu sebagai Solotov. Fakta itu semakin memperkuat dugaan kalau kejadian yang menimpa mereka berkaitan dengan misi yang mereka jalankan 6 tahun yang lalu. Jadi diceritakan dulu saat Bob Lee dan Isaac masih aktif menjadi marinir, mereka mendapatkan sebuah misi untuk melumpuhkan sebuah kelompok militan. Lalu saat sedang melakukan penyisiran, Bob Lee dan kawan-kawan tidak sengaja menemukan setumpuk narkoba di markas kelompok tersebut. Mereka lalu menginterogasi orang-orang yang ada di sana. Dengan sedikit ancaman, salah satu dari mereka akhirnya memberitahu kalau Michum adalah pemilik dari narkoba tersebut. Lalu karena unit Bob Lee di sini kembali mendapat serangan, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur dan memusnahkan narkoba tersebut. Mereka juga membawa si ibu untuk diinterogasi lebih lanjut. Singkat cerita, setelah berhasil membawa si ibu ke markas, mereka lalu diminta untuk mengantarnya ke PBB. Disinilah Solotov masuk dan menyamar sebagai perwakilan PBB untuk menghabisi ibu-ibu itu karena takut ibu-ibu itu nantinya akan buka suara. Jadi Solotov ini dipekerjakan untuk menghilangkan bukti-bukti yang bisa membongkar bisnis peredaran narkoba yang ternyata dikendalikan oleh orang dalam di Amerika, termasuk membunuh para saksi. Karena kebetulan di sini unit kesatuannya Bob Lee dianggap sebagai saksi dan telah melihat wajah Solotov, maka para petinggi memerintahkan Solotov untuk menghabisi mereka semua demi melindungi nama-nama besar yang terlibat di dalamnya. You killed him.